Oke, perhatikan. Tadi sudah berdoa belum? Sudah. Siapa yang pimpin doa? Belum. Nah, kita dulu. Kami bersyukur hari ini kami berpuasa di kelas 7. Tuhan berkati kami jalan yang baik. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Jangan suka bohong kalau ditanya. Nanti tugas di rumah, bukan dia di rumah ya. Nanti di buku catatan itu, di buku apa? Buku catatanmu nanti satu tugasnya pertama menulis lagu rohani minimal 3. Judulnya dengan kalimatnya sama semua nanti lagunya, nggak boleh ada beda. Kenapa harus sama? Supaya nanti minggu depan Pak Guru suruh ini nyanyi lagunya semua tahu. Nanti kalau ini lagunya lain, itu lagunya lain, semua lain beda-beda. Nanti kalau disuruh nyanyi, kamu sendiri yang nyanyi nanti, yang lain nggak tahu kan? Hah? Ya nanti ya sama-sama, tapi nanti alam semesta. Sama-sama nanti lagunya tuh. Kita dulu sini belum Pak Guru suruh ngomong ya. Catat semua sama, mulai dari situ-situ. Semua judulnya apa, kalimatnya sama. Jangan beda-beda. Soalnya kalau beda nanti Pak Guru suruh nyanyi satu orang, sini lain seperti lain semua nanti tidak tahu. Jadi kalau dia sama, nanti teman-teman kita sebelum berdoa mari kita bernyanyi dulu. Nomor 1 tentang ini. Oh semua tahu karena ada catatannya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba yang sudah bisa doa Bapak kami sampai selesai. Belum. Nah, setelah ini juga tulis. Ya. Sama-sama juga tulis doa. Jangan ada yang beda. Ya. Supaya apa? Karena mulai minggu depan Pak Guru tunjuk nanti. Yang pimpin pujian ini, yang doa ini. Dari mana nanti ya? Kalau kamu belum bisa ucapkan tanpa tulisan, kamu bisa baca. Doa kita. Nah, paham ya? Ada pertanyaan enggak? Nah, kita kan mau pembaharuan. Kan? Pembaharuan dulu. Nah, belum ngerti lagu rohani atau belum apa kan? Nah, ini harus kita banyak berhafal nih lagu rohani. Terus doa Bapak kami kan belum semua, ya, sampai selesai. Nanti di kelas 7 ini sudah mulai hafal, ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Nah, kita belajar dulu tentang langkah-langkah perubahan. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Allah memperbaharui hidup manusia. Langkah-langkah perubahan yang pertama coba kita baca dulu. Ayo. Apa yang pertama? Langkah-langkah perubahan yang pertama. Berani menghadapi hidup. Iya. Berani menghadapi hidup. Ya, karena banyak orang yang tidak berani menghadapi hidup. Ya, dalam artian banyak orang tidak mau menghadapi perubahan. Ya. Dia maunya begitu terus, ya. Maunya jalan di tempat terus. Maunya tidak diproses hidup seperti dia maunya seperti Indomie. Dia mau seperti Indomie tak? Buka, masak jadi kan? Ya. Nah, kita mau hidupnya itu diproses. Kayak masak sayur kangkung lah, apa iris dulu bawangnya, iris cabenya, kasih minyaknya, panasi minyaknya, goreng garamnya, goreng cabenya, masukkan kangkungnya sudah diproses kan? Nah, kita harus siap menghadapi apa? Proses. Itu tadi siap menghadapi baca di situ di buku paketmu itu langkah-langkah perubahan. iya yang pertama tadi Hidup. Berani menghadapi hidup. Berani menghadapi kehidupan itu harus dihadapi ya. Bagaimana caranya ya karena tidak ada semua di dunia ini yang instan seperti tadi kan kita belajar tentang apa sih yang saya mengharapkan di dunia ini. Apa sih saya harapkan ketika saya sekolah? Oh, saya harapkan supaya saya cita-cita tercapai. Ya kan? Bagaimana supaya tercapai itu? Belajar, hadapinya kan? Dengan cara menghadapi itu belajar gitu. Nggak bisa kamu langsung jadi polisi,
Bisa harus tentara, ya perawat, astronot, enggak. Hadapi dulu kesulitannya, hadapi dulu tentang hidup dengan cara apa? Ya, sekolah gitu. Ya sekolah mungkin jauh dari rumah, sekolah perlu bensin, sekolah perlu motor, ya kan? Sekolah perlu buku dan lain sebagainya. Bagaimana kan? Ya hadapi gitu, jangan mundur kan? Nah ini belum, sudah mundur duluan. Sama seperti apa belum perang sudah mundur duluan. Perang dulu baru tahu siapa yang menang atau kalah kan. Tuh lihat petinju tuh kan masuk diri, udah cukup saya nggak berani, nyerah duluan, tinju dulu, itu nggak kan, baru tahu siapa yang menang atau kalah gitu. Kalian harus seperti itu juga hadapi. Itu langkah perubahan pertama. Yang kedua, Sikap jujur. Jujur ya. Lawan kata jujur itu apa? Jahat. Lawan kata jujur Bohong. bohong. Nah, suka bohong katanya. Udah muda gitu. Itu bukan langkah perubahan, itu langkah yang tidak mau diubah gitu. Langkah yang mau berubah itu gitu, jujur. Belum. Ya kan? Sudah bisa belum gitu. Udah makan belum. Jangan sudah makan tidak belum kan? Bohong itu lah. Nah, jujur ya. Langkah perlu jujur, anak-anak harus jujur. Tanya sama orang tua, kemana anak? Saya ke rumah teman, ngapain? Main. Jujur aja. Ya kan? Kemana anak? Pergi nonton band. Jujur saja kan? Jangan kemana anak? Saya mau belajar. Tau-taunya ke pesta ya. Kemana nak? Pergi mancing. Jujur kan? Jangan kemana? Pergi mancing. Rupanya pergi ke rumah temannya, dia angkat kaki di atas meja, tangan di HP. Anjay. Jujur. Kalau jujur berarti tidak boleh bohong. Karena kata lain dari jujur itu bukan lawan kata dari jujur itu adalah bohong. Karena kalau orang yang bohong hidupnya tidak akan tenang. Nah, coba kamu bohong pasti tidak tenang hidupmu. Tapi kalau kamu jujur, kamu enjoy. Ya, tenang. Saya jujur kok. Pak, hari ini saya tidak masuk ya, izin. Saya sakit. Benar kamu sakit. Tahu-tahunya memang. Nah, jangan izin sakit, tahu-tahunya EPS. Saya tuh kemarin tuh izin dia, kabur baru masuk. Ketemu kami, dia mau kesangkau dengan bapaknya. Dalam hati saya berarti sudah bohong, dia izin di rumah motornya rusak katanya. Tapi kesangkau dengan bapaknya. Tuh, yang ketiga apa? Bersikap terbuka. Ya, bukan terbuka nak, buka bajunya. Begitu, buka celananya, bukan begitu. Ya, terbuka sama juga dia kayak tidak boleh bohong, jujur. Ya, terbuka apa adanya, ya kan? Yang seperti ini, siapa namamu ini? Hobimu apa? Hobi saya main bola. Nonton juga ya kan? Hobi saya makan. 1 jam makan, 1 jam makan, 1 jam makan, 1 jam makan dulu. Ujungnya tidak ada lagi yang dimakan, batu dimakan semua, pasir dimakan. Gitu kan. Kaki ayam dari masak pun dimakan. Gitu kan. Ngapa itu? Saya pikir lo udah masak dulu. Terbuka. Nah kalau orang terbuka, mereka lihat inilah saya. Seperti ini. Saya memang orangnya pemalu misalnya kan. Saya orangnya pemberani. Hidup itu harus terbuka. Jangan ada ditutupi. Misalnya kamu bersalah, anda terbuka gitu. Saya orang itu orang yang ngambil, padahal dia nyata yang ngambil misalnya ambil korban orang, ambil buku orang, atau ambil duit orang. Kamu udah terbuka gitu. Kita nunggu saya, padahal memang dia yang ngambil. Terbuka. Langkah-langkah perubahan yang pertama itu siap hadapi apa? Menghadapi hidup. Kedua, Bersikap jujur. sikap jujur. Ketiga, Bersikap terbuka. yang keempat, Bersikap lembut dan baik hati. lembut dan baik Hati. hati. Lembut. Lawan kata dari lembut apa? Kasar. Kasar. Nah, siapa punya adik di rumah? Saya. Semuanya belum. Iya.
Jangan ada yang menangis sedikit kamu jewel, ini kamu nangis terus kakak bercapek sekolah, abang bercapek sekolah gitu kan. Ada yang mau udah SD misalnya kan, dia ambilkan abang piring dulu, kan dia masih kecil, takut bahasa abang nanti pecah, ih kamu dipet gitu. Abang suruh pun banyak alasan, itu kan namanya kan lembut kita kan. Disayang adiknya. Di rumah juga disuruh, nah bapak sama mama kerja ya. Jaga adik. Nanti cuci piring, jaga adik, ngepel, sapu. Ih, bapak ini sama mama sekalian ya gitu di rumah kan. Suruh terus, emang saya pembantu kan. Sebagai anak kan, iya pak, kalau saya sudah beres jaga dede, saya cuci piringnya. Kalau saya udah capek, saya pel nanti ya kan gitu jawabannya kan? Ya. Bukan langsung ngomong, ih bapak mana tahu gak? Nyuruh toleng kan? Coba mama sendiri kan? Susah lah kan? Mana berarti adik disayang, betul nggak kan? Mama disayang kan? Bapak disayang, terus yang terakhir disayang siapa? Diri sendiri sayang dirimu selain keluargamu. Iya. Kan itu sudah keluarga ada bapak, mama, kakek, nenek, abang, adik itu, ya. Sayangi dirimu. Ya, bagaimana sayang diri? Mandi minimal 1 hari 2 kali pagi dan sore. Jangan 1 hari nggak pernah mandi. Gimana sayang sama dirimu kan? Nah, makan teratur minimal 1 hari 3 kali sayangi diri. Ya, lagi siapa? Kalau dia kan 5 kali dia. Pagi, tengah hari, siang, sore, malam, tengah malam kan gitu. Jadi baik dan apa tadi? Kasar. Baik. Hati. Kasih diri sendiri. Baik. Baik. Dari kalimat pertamanya apa? Bersikap lembut dan hati terhadap diri sendiri. Lembut artinya tidak boleh kasar, ya kan? Jaga dirimu, jangan masih kecil dapat tato, lihat Pak Guru bersih ada tato Pak Guru. Jadi lalu. Sayang diri, lembut sama diri, baik sama diri saya. Kamu sudah berapa? Jujur saja. Tidak lagi kok guru. Tapi ada. Ada. Benar sayang dirinya dia. Jangan dibuat diri ini sakit, betul nggak? Dijaga, baik dulu sama diri. Gimana mau baik sama orang? Kalau sama diri sendiri tidak baik. Ya selanjutnya, bagaimana? Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Harus percaya. Selama kalian mau, seperti sini. Selama dirimu mau, selama kita siap, pasti perubahan itu terjadi. Tapi kalau kamu tidak mau, perubahan itu pasti terjadi. Ya. Jadi hal yang pertama, langkah-langkah perubahan. 1. Apa? 2. Bersikap jujur. 3. Bersikap terbuka. 4. Bersikap lembut dan baik. 5. Percaya bahwa perubahan Iya. pasti terjadi. Itu langkah-langkah perubahan. Ya. Ngerti nggak kira-kira sini? Jadi percaya kamu pasti berubah gitu. Kamu percaya juga, ya. Perubahan itu bisa terjadi. Ya. Saya contohkan apa Guru gitu kan. Nah, perubahan itu bisa terjadi sama siapa saja. Sebelum Pak Guru jelaskan sebenarnya ada pertanyaannya tentang perubahan. Karena Allah memperbarui hidup manusia. Bagaimana? Ya, Dia mau, memang Tuhan mau. Tapi kalau kita mau, tidak mau, gimana? Tidak terjadi. Enggak terjadi. Tuhan mau, tapi mau nggak kita gitu? Artinya kita buka hati dulu. Kita siap gitu. Oke, terjadi. Kalau nggak siap, nggak terjadi dia. Dia begitu terus. Jadi pencuri terus. Pembohong terus. Orang yang kasar terus, kan? Orang yang malas jadi malas terus, kan?
Orang tidak mau diatur jadi seperti itu terus karena apa? Karena tidak mau berubah. Maka ambil komitmen supaya perubahan itu bisa terjadi sama hidupmu. Paham betul? Paham betul? Ada pertanyaan lagi kira? Tidak. Ya, oke, kalau ada pertanyaan, perhatikan baik-baik.